Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Sugi, asal Pulau Madura, ya, Pulau Garam, Pulau Kebanggaan orang-orang Madura. Salam kenal, salam hangat, dan salam persahabatan. Salam pecinta tanaman hidroponik semuanya. Ya, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait tanaman hidroponik saya. Ada beberapa tanaman yang coba saya kembangkan di sini. Yang pertama adalah tanaman melon jenis Golden Apollo, ya. Ini tanaman melon Golden Apollo, ya. Kemudian juga ada melon Kangian. Nah, ini melon Kangian masih kecil, guys, ya. Ini. Kemudian juga ada melon red yang warnanya red, ya. Itu masih kecil, guys, ya. Itu masih kecil, ya. Jadi ada 50 tanaman melon yang saya tanam, ada di lantai 3 dan ada juga di lantai 2. Karena memang saya tidak punya lahan, ya, yang luas, hanya ada lahan kecil ukuran 3x4 untuk yang di lantai 3. Dan yang di lantai 2 ukuran 5x1,5 meter. Dan semuanya itu kami maksimalkan untuk beberapa tanaman, ya. Ada tanaman pokcoy, selada, ada tanaman brokoli. Kemudian saya nyoba juga stroberi, cuma sayangnya tidak, mungkin cara semainya yang keliru, ya, tidak tumbuh. Di sini yang perlu saya jelaskan kepada para sahabat semuanya, saya menggunakan 2 sistem terkait penanaman melon di sini. Yang pertama, sistem Dutch bucket. Ini Dutch bucket, ya. Ini Dutch bucket. Saya menggunakan ember. Saya beli embernya ini 15.000 satu, ya. Dengan menggunakan net pot ukuran 10 cm. Ini jadi dalam satu ember ini ada 2 tanaman, ada 2 net pot yang ukurannya 10 cm, ya. Ini yang Dutch bucket. Kemudian ada juga yang DFT. Ini yang DFT. Jarak antara net pot satu ke net pot yang satunya ini 20 cm, ya. Dimana net potnya saya menggunakan ukuran 5 cm. Nah, ini. Jadi dilihat dari perkembangannya antara sistem DFT dengan menggunakan sistem Dutch bucket ini, saya kira perkembangannya sama, guys, ya. Perkembangannya sama-sama bagus, sama-sama subur. Cuma di sini memang lebih rimbun, lebih rindang yang menggunakan Dutch bucket. Ya, Dutch bucket ini lebih rindang dan lebih panjang. Ininya lebih cepat untuk tumbuh tunas, ya. Ini. Dan ukurannya sama. Jadi 2 sistem ini perlakuannya sama. Menggunakan ppm dengan ukuran awalnya saya menggunakan 1000 ppm. Menggunakan nutrisi sayur daun awalnya, karena masih sebelum masa berbuah. Tapi sekarang ketika sudah mulai berbuah ini, saya sudah menggunakan nutrisi khusus melon, beli di Shopee. Sebetulnya ingin meracik, cuma masih belum begitu paham terkait dengan jenis-jenisnya yang perlu diracik apa saja. Dan mungkin ke depan ketika kedua sistem ini sukses, saya akan coba untuk meracik sendiri dan nanti akan saya share juga, ya, di YouTube ini untuk sama-sama belajar. Dan alhamdulillah usia dari melon, ya, kedua sistem melon ini sama, usianya 34 hari. Usia 34 hari dengan panjang sudah mencapai, ada yang 25, ada yang 27, ya, untuk panjang jumlah daunnya, maksudnya jumlah daunnya. Ini juga seperti itu, ya.
dan sudah mulai berbuah. Ini buahnya semuanya sudah mulai berbuah ya. Dan semoga tanaman melon ini nantinya bisa panen sesuai dengan harapan saya mestinya ya. Kendala yang saya hadapi pada saat penanaman melon ini, yang pertama adalah karena ini masih tahap belajar, saya memang belum begitu mengetahui ya, punya pengalaman. Ini pengalaman pertama saya di dalam menanam sistem Dutch bucket. Jadi kendala saya yang perlu saya sampaikan kepada para pecinta tanaman hidroponik semuanya, yaitu pada outputnya. Ini pada outputnya ini. Jadi para pecinta semuanya ya, ketika mau menggunakan sistem Dutch bucket, khususnya pada tanaman melon dan mungkin pada umumnya semuanya, untuk pengeluarannya ini jangan menggunakan yang ukuran kecil. Diusahakan ukurannya yang besar, bisa 2 dim ya. Kenapa? Karena nanti ini akan terjadi distorsi saluran. Salurannya akan buntu di sininya. Sehingga aliran ke sini ya sangat kecil sekali, itu perhatikan. Sangat kecil sekali. Apa dampaknya? Dampaknya air tertimbun di sini semuanya. Air tertimbun di dalam. Coba perhatikan, saya buka ya. Itu ya, tinggi airnya guys ya. Sampai menyentuh dari dasar net pot. Ya. Jadi kemungkinan besar karena salurannya ini kecil ya. Jadi akarnya ini menyumbat di pralonnya ini, menyumbat sehingga aliran tidak begitu besar. Nah, seperti ini. Jadi khusus para pecinta yang pemula khususnya ya, mohon maaf kalau sudah master mungkin sudah punya pengalaman yang lebih. Bagi yang pemula, usahakan untuk pengeluarannya itu, outputnya itu jangan menggunakan pralon yang kecil, gunakan pralon yang besar ya. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga ya, dulu awal pada saat pertumbuhan seperti ini guys ya, pada saat pertumbuhan seperti ini saya lupa tidak memberikan penyangga. Ini maksudnya ini tali penyangga sebagai pemopang. Ini biar nanti ininya kuat. Sehingga ada beberapa tanaman saya sempat patah. Nih, tanaman ini sempat patah tapi ini patah ya. Cuma nyambung lagi. Sama seperti ini. Ini seharusnya sudah disiapkan tali ke atas. Supaya apa? Supaya tidak patah, supaya ketika ada angin yang kencang itu bisa menahan ya batangnya ini. Ini sudah ada beberapa tanaman ini yang sudah agak luka-luka ini karena ingin. Nah, ini lantai 3 dan saya dekat dengan pantai itu guys, pantainya ya, itu pantai. Jadi angin di sini sangat banter sekali ya. Dia ada beberapa tanaman yang memang sempat patah ya, karena saking kencangnya angin. Nah, kenapa ini saya belum dikasih tali? Karena memang belum saya kasih ini. Modalnya tidak ada guys, belum saya kasih ini ya. Baja ringan ini memang masih nunggu dapatnya dana ini ya. Itulah beberapa kekurangan dari sistem Dutch bucket yang saya lakukan pada tanaman saya. Sedangkan untuk sistem DFT ini kayaknya ada masalah guys ya, aman-aman saja ya, tidak ada masalah. Cuma memang pralon di sini untuk sistem DFT mungkin bisa menggunakan pralon yang lebih besar karena akar dari tanaman melon ini sangat lebat sekali ya, sangat lebat sekali akarnya ya. Kalau dilihat dari perkembangannya semuanya sama-sama bagus ya.
Dan alhamdulillah penanaman ini, karena ini tanaman saya pertama kalinya, tidak ada jamur, tidak ada hama yang menyerang. Apa mungkin karena di sini lantai tinggi ya, ada di ketinggian 12 meter dan anginnya cepat sehingga hama-hama semuanya lari mungkin ya, tidak kuat naik ke atas mungkin. Ini hanya asumsi saya, kawan-kawan semuanya ya. Jadi hanya itulah dulu dari saya, para sahabat semuanya. Mohon maaf, memang saya masih pemula, saya masih belajar di sini. Saya bukan keluaran fakultas pertanian, bukan ya. Cuma ini memang saya coba belajar melalui YouTube, belajar dari beberapa teman. Ternyata memang tanaman hidroponik ini sangat menjanjikan sekali. Dan memang saya cari suatu kesibukan di saat pandemi COVID ini, sehingga saya bisa betah di rumah ya, satu-satunya cari kesibukan di rumah ya dengan tanaman hidroponik ini ya. Dan ini juga ada beberapa tanaman, ini sudah habis panen kemarin dan alhamdulillah ya, walaupun tidak seberapa hasilnya, yang penting adalah buat ngisi perut ya, buat nambah-nambah uang dapur. Nah, itu saya tanaman brokoli ini ya, usianya 1 bulan, brokolinya ini masih kecil juga ya. Ini saya coba nyemai lagi ya beberapa tanaman ini guys ya. Ini dimakan tikus ya. Jadi di sini itu hama tidak ada, cuma tikusnya besar-besar ya guys ya. Jadi demikian dulu dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Salam perkenalan lagi ya dari saya, Pulau Madura, para pecinta tanaman hidroponik semuanya. Sampai jumpa nanti, tunggu lagi perkembangan pada saat pemilihan buah ya, pemilihan bakal buah, karena memang saya sisakan buah ini 3. Nanti ketika sudah besar-besar nanti akan saya pilih ya, buah yang paling bagus yang mana, nanti itu akan saya pertahankan. Nanti saya akan coba di sini buahnya cuma 1 saja. Ini awalnya saya coba 2 sebetulnya ini, sehingga cabang utamanya saya tunas utama saya buang, saya ambil 2 cabang, ternyata juga tidak maksimal hasilnya. Makanya yang cabang satunya ini saya lepaskan ini guys, saya gunting, saya patahkan, tinggal 1 cabang aja dan saya pelihara 1 ya. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.